Dugaan aliran dana dari Kementerian Pertanian ke Partai Nasdem diungkap saksi dalam persidangan mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Tiga keluarga mantan Menteri Pertanian juga dihadirkan sebagai saksi dalam persidangan hari ini. Dan untuk mengulasnya sudah bergabung bersama kami peneliti ICW Almas Syafrina. Selamat sore, Mbak Almas. Sore Mbak Elvira. Baik, Mbak Almas, sidang tengah break di Pengadilan Tipikor. Mari kita berbicara mengenai dugaan aliran uang yang masuk ke Partai Nasdem. Tadi disampaikan oleh salah satu saksi yang dihadirkan di persidangan, Joyce Triatman. Berbicara mengenai hal ini kan bukan hal yang baru sebenarnya Mbak ya. Dalam dugaan korupsi ada dugaan aliran yang mengalir ke partai. Tapi bagaimana Anda melihat kesaksian yang disampaikan tadi staf khusus SYL sekaligus Wakil Bendahara Umum Partai Nasdem? Ya, betul Mbak, bahwa ini bukan pertama kali ada kasus korupsi yang terungkap dan di dalamnya ada dugaan bahwa aliran uang hasil korupsi ini tidak hanya dinikmati oleh pelaku begitu ya atau terduganya, tetapi juga mengalir bahkan misalnya banyak juga partai politik yang disebut-sebut sehingga memang sudah sepatutnya dugaan aliran uang korupsi ke partai politik itu juga ditelusuri begitu karena kalau kita merujuk pada misalnya ketentuan terkait dengan penerimaan sumbangan pendanaan partai politik ini kan juga sudah ada ya di undang-undang partai politik dan jelas seharusnya partai politik juga mawas diri atau berjaga-jaga jangan sampai kemudian ada uang kotor yang masuk sebagai sumbangan untuk mendanai kegiatan-kegiatan di partai politik. Nah, umumnya ini nanti modusnya banyak begitu ya. Ada yang kemudian disebut ya ini sebatas sumbangan dan sebagainya, tidak tahu bahwa aliran uang ini atau sumber dari uang ini adalah berasal dari tindak pidana, tetapi seharusnya partai politik juga harus bisa melihat dari kasus-kasus sebelumnya di mana tidak menutup kemungkinan uang yang mengalir kepada partai politik itu berasal dari tindak pidana, sehingga harus ada mekanisme pencegahan di internal partai politik. Oke, dengan mengembalikan uang artinya itu bukan masuk ranah pencegahan. Apakah kemudian pidananya bisa dihilangkan? Karena kita tahu Partai Nasdem sudah mengembalikan uang sekitar 800 juta rupiah kepada KPK. Iya, pertanyaannya adalah kapan partai mengembalikan uang yang diberikan oleh orang yang terduga melakukan tindak pidana ini. Memang ada ketentuan terkait dengan hal tersebut ya Mbak, pengembalian uang bahkan ketika misalnya setiap orang menerima gratifikasi itu kan harus dilaporkan gitu. Sehingga kalau hanya sekedar pengembalian uang tetapi kemudian dikembalikan ketika sudah melewati masa waktu yang ditentukan oleh undang-undang atau bahkan ketika kasus ini sudah masuk di dalam persidangan kemudian menjadi pertanyaan apabila kasus tersebut kemudian tidak ditindaklanjuti ke proses yang selanjutnya sehingga harus ada penelusuran gitu ya penyidikan yang berlanjut dari aparat yang berwenang terkait dengan dugaan bahwa partai politik turut menikmati uang hasil tindak pidana korupsi tersebut. Oke, Anda melihat apakah KPK akan follow the money hingga ke partai atau hanya ke keluarga? Sebelum kita juga bahas mengenai keluarga. Ya, sudah seharusnya ya karena ini adalah kesaksian yang disampaikan oleh saksi dan bahkan dibacakan oleh jaksa penuntut umum di dalam persidangan bahwa uang hasil korupsi itu dinikmati oleh banyak pihak. Ada keluarga gitu ya dengan beragam peruntukannya termasuk untuk yang diduga mengalir ke partai politik atau pejabat-pejabat partai politik begitu sehingga KPK saya rasa sudah sepatutnya untuk menelusuri dugaan bahwa uang tersebut dinikmati oleh partai politik ataupun pihak-pihak terkait yang lainnya. Dan jangan lupa bahwa di undang-undang juga ada ketentuan terkait dengan korporasi yang terlibat dalam korupsi begitu ya, sehingga saya rasa ini adalah momentum tepat untuk kemudian kita naik kelas begitu ya ketika ada kasus korupsi yang di dalamnya juga membahas atau ada dugaan terkait dengan aliran dana korupsi tersebut ke partai politik, kemudian itu ditelusuri sampai tuntas. Oke, kita lihat apakah ada terobosan baru nanti yang akan dilakukan oleh KPK, follow the money hingga ke partai politik atau seperti apa. Sekarang kita berbicara mengenai pihak keluarga SYL yang hari ini juga dihadirkan sebagai saksi di persidangan, meskipun tadi akhirnya jeda, tapi kita sudah mendengar singkat keterangan dari anak SYL sendiri. Banyak pernyataan yang disampaikan bahwa dalam proses mereka menikmati tanda kutip uang dari Kementan ini merupakan bentuk tawaran dari pihak Biro Umum Kementan sendiri. Mbak Almas melihatnya? Iya,
Di sini kan tidak hanya ada dugaan pemerasan dan gratifikasi ya Mbak ya, tetapi ada TPPU dan kita tahu pelaku tindak pidana pencucian uang itu ada yang namanya pelaku pasif gitu, dan di undang TPPU itu sudah dijelaskan, sudah ditegaskan begitu ya, bahwa setiap orang yang menerima atau menguasai harta atau katakanlah misalnya uang begitu ya, hasil tindak pidana, termasuk tentu di dalamnya adalah korupsi, atau setidak-tidaknya dia patut menduga bahwa uang tersebut, harta tersebut berasal dari tindak pidana, itu kalau mereka turut menikmati atau menguasai ya ada ancaman sanksinya, baik itu pidana penjara begitu ya, maupun denda dan sebagainya. Sehingga saya rasa mau itu kemudian inisiatif dari pihak pemberi ataupun inisiatif dari pihak penerima, saya rasa itu sudah satu hal yang seharusnya menjadi kesadaran, apalagi ini adalah keluarga dekat menteri begitu ya, untuk kemudian berjaga-jaga jangan sampai kemudian uang yang diterimanya itu berasal dari tindak pidana yang kemudian itu juga akan melahirkan misalnya konflik kepentingan terkait dengan posisi menteri atau keluarga yang bersangkutan. Gitu. Baik, jika kemudian argumentasinya tidak mengetahui, ada tawaran, mengira-ngira bahwa ini memang dana operasional atau apapun arahnya ke sana, itu tidak bisa menjadi argumentasi yang cukup kuat. Saya rasa tidak ya Mbak ya, karena ini uang yang dinikmati ini kan bukan uang dalam jumlah kecil ya. Mungkin terlihatnya kecil-kecil karena ada banyak begitu peruntukannya untuk uang bulanan dan lain-lain. Tetapi sangat menggelikan apabila keluarga tidak mengetahui bahwa misalnya gaji atau fasilitas yang dimiliki oleh jabatan sekelas menteri itu berapa dan apa saja. Dan ini kan bukan uang kecil yang diberikan satu atau dua kali, tetapi ini berkali-kali dan bahkan menjadi satu pengeluaran yang reguler, satu penerimaan oleh pihak keluarga ini yang reguler, karena bahkan disebut ada uang harian, ada uang bulanan begitu ya, baik itu dengan sistem reimburse atau yang lain, sehingga seharusnya para keluarga ini patut menduga uang ini kemudian berkenaan dengan uang hasil tindak pidana begitu, karena seharusnya ya keluarga semestinya tahu berapa misalnya gaji yang diperoleh oleh suaminya yang seorang menteri misalnya, atau fasilitas apa yang kemudian melekat kepada keluarga menteri dan sebagainya begitu, sehingga kalau kemudian dijadikan sebagai alasan bahwa keluarga tidak tahu, tidak mengira-mengira gitu ya, tidak mengira bahwa ini berasal dari tindak pidana, menurut saya itu adalah alasan yang sangat lemah begitu ya untuk disampaikan. Oke, kita masih menantikan apa saja pernyataan selanjutnya dari para saksi yang dihadirkan di Pengadilan Tipikor hari ini. Terima kasih sebelumnya Mbak Alma Syafrina, peneliti ICW, sudah berbincang bersama kami di CNN Indonesia Newsroom. Selamat sore. Selamat sore Mbak.